Jumpa lagi dengan Bu Susi di sini dalam mata kuliah Public Speaking. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat semua kan? Oke, kita semangat ya di pertemuan yang ke-6 kita. Pertemuan yang ke-6 kita membahas tentang public speaking sebagai sarana komunikasi dalam konteks dunia kerja. Ada 3 pokok bahasan utama yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah kompetensi olah vokal. Yang kedua adalah aspek-aspek teknis, mulai dari intonasi, artikulasi, dan aksentuasi dalam public speaking. Kemudian yang ketiga adalah public speaking sebagai sarana komunikasi dalam konteks dunia kerja atau profesi. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu kompetensi olah vokal. Olah vokal dalam public speaking itu sangat penting karena kita bisa melemaskan otot wajah, kita bisa melemaskan otot rahang, kemudian melemaskan lidah agar artikulasi jelas, kemudian melemaskan otot mulut dan melatih pernafasan. Melatih otot leher, melemaskan otot-otot kerongkongan, melancarkan artikulasi nafas dan diafragma, juga menguatkan nafas dan diafragma. Teknik berbicara dalam public speaking. Ada beberapa teknik, ada 3 teknik ya. Yang pertama adalah teknik voice, yang kedua adalah teknik verbal, yang ketiga adalah teknik visual. Oke, kita bahas dulu yang pertama, teknik voice. Teknik voice itu kita memakai nada yang menyenangkan, membawa rasa persahabatan dan keakraban. Misalkan, "Hai audience, apa kabar? Saya di sini baik-baik, pasti Anda semua yang ada di sini juga baik-baik saja dan semangat." Misalnya seperti itu. Yang kedua, terdengar alami dan merefleksikan kepribadian pembicara sebenarnya. Jadi misalnya kepribadiannya ya ekstrovert, kemudian riang, nah itu bisa diekspresikan dengan cara itu. Kemudian bersifat dinamis, kemudian bertenaga, dan punya kekuatan meskipun saat berbicara tidak dengan nada yang tinggi atau keras. Yang keempat adalah ekspresif. Berarti kita memakai juga komunikasi nonverbal supaya kita lebih ekspresif, mengungkapkan berbagai arti dan rasa serta tidak monoton ya penyampaiannya. Kemudian juga mudah didengar, dimengerti, cukup volumenya untuk didengar dan jelas. Baiklah, yang berikutnya adalah teknik verbal. Teknik verbal itu yang mempengaruhi ada artikulasinya, intonasinya, aksentuasinya, ekspresinya, improvisasinya, prasering, stressing, dan juga infleksi. Dan kita beralih ke teknik yang visual. Teknik visual itu kita harus membuka pembicaraan, membuka lengan pembicara. Jadi lengannya jangan tertutup ketika berbicara, tapi lebih terbuka lagi biar kelihatan semangat. Kemudian senyum. Kemudian memandang mata audien. Kita tatap matanya. Kemudian kita berjalan mendekati audien. Kita menggunakan gerakan badan yang bervariasi, jangan cuma diam aja di depan. Kita bisa langsung turun panggung, kita bisa langsung berinteraksi dengan audien. Hanya menggunakan gestur yang menunjukkan keterbukaan. Kemudian kita bisa menjawab pertanyaan dengan sedikit jeda. Kemudian kita bisa mengangguk dan mengangkat jempol. Kita juga bisa mengucapkan kalimat yang positif. Oke, udah jelas sampai sini. Kita beralih ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua adalah aspek-aspek teknis, intonasi, artikulasi, aksentuasi dalam public speaking. Dalam teknik vokal ada 2 hal inti yang tentunya harus diperhatikan oleh para public speaker ketika berbicara, baik itu di depan umum. Apakah 2 hal itu? Yang pertama adalah intonasi, yang kedua adalah artikulasi. Mengapa intonasi dan artikulasi sangat penting dan harus diperhatikan oleh seorang public speaker? Mengapa? Oke, intonasi itu merupakan tinggi, rendahnya nada suara, irama bicara, atau alunan nada. Pada public speaking, intonasi suara yang baik adalah intonasi suara ketika kita berbicara seperti biasa kepada orang lain. Waspadalah, penggunaan intonasi yang cenderung monoton juga dapat membuat audien merasa bosan.
Jadi jangan monoton. Jadi intinya seorang public speaker itu harus handal, public speaker yang handal ya, harus memperhatikan tinggi rendahnya nada suara, irama bicara, atau alunan nada. Bahasa yang kedua adalah artikulasi atau kejelasan. Artikulasi sendiri adalah teknik penyebutan suatu kalimat berdasarkan suku kata dan konsonan yang benar, atau penjelasan yang lebih singkatnya adalah kejelasan dalam pengungkapan kata-kata. Itu yang disebut sebagai artikulasi. Jadi harus jelas ketika mengucapkan kata-kata. Umumnya tanpa disadari ya, kalau kita berbicara terlalu cepat ketika berbicara di depan umum, sehingga kita itu menghilangkan beberapa huruf dalam kalimat. Dan pada akhirnya membuat audien atau pendengar ini merasa tidak jelas apa yang sebenarnya akan kita sampaikan tadi. Karena terlalu cepat tadi. Jadi Anda di sini tidak perlu terburu-buru dalam menyampaikan suatu pesan atau informasi, agar informasi dan pesan yang Anda sampaikan jelas dan mudah dipahami oleh para pendengar atau audiens. Lalu, bagaimana caranya agar artikulasi kita dapat jelas dan mudah dimengerti? Anda tidak perlu khawatir, karena Anda dapat melatihnya dengan cara mengulang-ulang pengucapan huruf vokal A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Diulang-ulang. Itu adalah caranya ya. Oke, kita beralih ke sesi yang ketiga, yaitu public speaking sebagai sarana komunikasi dalam konteks dunia kerja atau profesi. Penerapan public speaking dalam dunia kerja. Misalnya ada meeting pada perusahaan. Ketika kita mewawancara HRD, ketika kita meeting dengan klien, kita pasti terapkan itu public speaking. Kemudian teknik public speaking dalam presentasi dan rapat. Yang pertama, rasa percaya diri. Harus percaya diri ketika akan melakukan public speaking. Yang kedua, vokal. Ingat, volume, speed, artikulasi, dan intonasi harus tepat. Kemudian ada komunikasi dengan audien. Jadi ada komunikasi dua arah, jangan komunikasi satu arah. Kemudian ada ekspresi dan gestur tubuh kita yang menunjang apa yang kita sampaikan. Komunikasi apa yang kita sampaikan, pesan apa yang kita sampaikan tertunjang dengan gestur kita yang baik itu tadi. Oke, hal yang perlu diperhatikan dalam public speaking tadi ada intonasi, berarti tinggi, rendahnya nada bicara dapat mengaruhi makna pesan dan juga mengaruhi suasana. Kemudian vokal dan volume. Jadi ketika sedang melakukan public speaking, berbicara dengan jelas dan lantang, buka mulut lebar-lebar, dan ucapkan setiap kata secara jelas. Volume suara juga dapat mempengaruhi suasana. Naik turunnya volume suara disesuaikan dengan pesan yang tengah disampaikan. Jangan sampai audien terganggu dengan volume yang terlalu keras atau kebingungan karena suara yang terlalu kecil. Sampai sini sudah paham? Ibu akan tambahkan juga, hal yang perlu diperhatikan dalam public speaking adalah pemilihan diksi. Apa itu? Apakah harus menggunakan bahasa formal, bahasa sehari-hari, atau bahasa gaul? Semua itu ditentukan dari audiens. Jadi misalkan audiensnya itu seumuran dengan kita, maka kita bisa memakai bahasa gaul. Misalkan audiensnya itu ada yang senior, ada yang junior, ada yang setara dengan kita memakai bahasa bisa baku, tapi kita bisa campur dengan bahasa. Misalnya kita di Pulau Jawa memakai bahasa Jawa, kita bisa memakai ngapunten, matur nuwun, misalkan seperti itu. Kemudian gestur atau gerak tubuh merupakan komunikasi non-verbal yang sangat penting dalam public speaking lantaran dapat mempertegas pesan kepada audiens. Yang kelima adalah mimik wajah. Jangan sampai mengeluarkan mimik wajah yang berlebihan. Biasakan untuk tersenyum, selalu bersifat ramah dan sopan. Siap menerapkannya? Silakan diterapkan sehingga kalian ketika presentasi akan mendapatkan feedback yang baik dari audiens. Oke, demikian materi pada pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa di pertemuan yang ke-7. Sehat selalu dan tetap semangat ya. Ibu akhiri sampai sini dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.